Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diceritakan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, kalau sebagian ulama memaknai fi amrina hadza ay fi amri dinina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang bukan bagian dari ma laisa lahu ma laisa minhu, yang tidak pernah diajarkan, yang belum pernah disampaikan, fawaradun, maka itu ditolak. Dalam riwayat lafadznya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruhu fawaradun. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Nah, ini yang seringkali digunakan sebagai justifikasi tentang amalan-amalan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya ada maulid, tahlilan dibid'ah-bid'ahkan. Padahal yang namanya hadis itu ada beberapa perbandingan. Di antaranya misalnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi ada hadis lain. Jadi hadis itu tidak hanya satu ya. Barang siapa yang merintis jalan yang baik atau membuat sunnah yang baik, ya kan sering bid'ah dilawankan dengan sunnah. Nah, ini ada hadis tentang sunnah. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, baginya pahala dan juga pahala orang-orang yang berbuat yang sama dengannya, hingga nanti sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang membuat tradisi yang baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Misalnya contohnya membukukan Al-Quran. Nah, itu dulu belum ada di zamannya Nabi. Quran dijadikan satu, Quran dikasih harokat. Nah, itu belum ada di zamannya Nabi. Itu setelah zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar sendiri awal-awal pembahasan tentang akan dikodifikasi Al-Quran nggak setuju, karena ada dalil menggunakan dalil man ada safi amrina hada malaysa minhu fawaradun. Nah, tapi Sayyidina Umar juga menyampaikan pentingnya rawannya jika Quran tidak segera dibukukan. Maka di situ kemudian para ulama memahami memang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nah, jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat perilaku atau tradisi atau uruf yang tidak bertentangan syariat dan baik di mata Allah, di mata syariat dan di mata masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahalanya orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan sampai nanti hari kiamat. Begitu juga barang siapa yang membuat tradisi baru di komunitas baru dengan tradisi yang buruk, misalnya tradisi minum-minuman keras,
Nah, fa'alai wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosanya orang yang mengikuti perbuatan buruknya sampai nanti hari kiamat. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Kalau membahas hadis ini sebenarnya ada yang banyak ya, kitab-kitab yang membahas tentang bid'ah dan sunnah. Sebagaimana kalau kita ingat itu di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga membahas soal ini. Jadi sebelum membahas sunnah dan bid'ah itu, seingat saya bahwasanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menyampaikan tentang apa itu sunnah. Nah, sunnah itu adalah sebuah perilaku yang baik itu buruk atau jelek, maka itu namanya sunnah. Nah, tapi yang dimaksud sunnah secara syar'i adalah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, itu yang diakui sebagai sunnah. Makanya ada di dalam kitab itu dituliskan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Nah, jadi kalian sebaiknya nanti setelah sepeninggalanku ikutilah sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya alaikum bisunnati, kalian baiknya mengikuti sunnahku, sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah-sunnahnya para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa urfan ma wadaba alaihi, dan secara uruf di dalam kitabnya Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwasanya sunnah itu seperti uruf tradisi ya. Tradisi itu yang dibiasakan baik oleh para nabi maupun oleh para wali. Nah, sedangkan kelompok Ahlussunnah itu dinisbatkan dari, misalnya Sunni itu dinisbatkan dari Sunni ini, sunnah. Sunni dinisbatkan dengan kata sunnah, taknya dibuang. Nah, bid'ah di dalam pemahaman yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sebenarnya ada 5 poin ya, seingat saya. Yang pertama, bahkan ada istilah bid'ah wajibah. Bid'ah baru, mengadakan mungkin juga bagian dari keagamaan, itu ada 5 bagian. Tapi sebelum 5 bagian itu perlu prinsipnya kita ingat juga bahwa memang ada yang boleh diperbarui dan ada yang sangat tidak boleh diperbarui. Ada istilah kaidah al-aslu fil ibadah al-ittiba, bahwa persoalan ibadah mahdhah itu hanya boleh mengikuti, tidak boleh mengada-ada. Kalau sampai mengada-ada wawaratun, itu ditolak. Nah, diantaranya contohnya adalah misalnya ibadah mahdhah itu diantaranya sholat. Nah, sholat, katakanlah sholat subuh. Sholat subuh itu orang lagi fresh, lagi seger, bangun tidur, tapi hanya 2 rakaat. Lalu usullah, bagaimana kalau sholat duhur dirubah 2 rakaat, sholat subuhnya 4 rakaat. Jadi ditukar sama sholat duhurnya, namanya rakaatnya yang dipindah. Nah, itu tetap tidak bisa. Ini namanya bid'ah dolalah.
Karena al-aslu fil ibadah al-ittiba. Segala sesuatu yang terkait dengan ibadah mahdoh ngikutin saja, tidak boleh diada-adakan. Tapi bid'ah yang lain al-aslu fil asya al-ibahah. Ada kaidah ini bukan karangan sendiri, tapi para ulama yang telah mengkaji Quran, mengkaji hadis, merumuskan suatu terminologi cara berpikir untuk mengambil sebuah kesimpulan. Al-aslu fil asya al-ibahah, segala sesuatu yang terkait dengan sosial, hubungan yang dengan masyarakat, ibadah yang tidak hanya ritual tapi juga ada hubungannya dengan jamaah. Nah itu dibolehkan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Nah, Hadratus Syekh Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah itu, seingat saya itu ada ada 5 ya. 1 bid'ah wajibah. Bahkan bid'ah ini sesuatu yang baru atau pembaruan harus dilakukan. Misalnya seperti mempelajari ilmu nahwu, kemudian untuk memahami lafaz-lafaz yang gharib, termasuk diantaranya membuat syakel huruf Al-Quran dengan titik harokat. Nah itu kan juga bid'ah. Nah sementara untuk memudahkan membaca Quran, saya kira perlu inovasi yang memudahkan. Nah, seandainya kebayang tidak kalau Quran itu belum ada titik, belum ada harokatnya, mungkin hari ini sangat kesulitan bacanya. Maka itu termasuk bid'ah wajibah. Termasuk mempelajari nahwu, shorof, mempelajari balaghah, terutama bagi mujtahid, orang yang berijtihad, itu ya termasuk bid'ah wajibah. Jadi wajib mereka agar mengetahui. Nah kemudian memang ada bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Hadratus Syekh Asy'ari mencontohkan seperti aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Nah itu aliran bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Nah apa itu aliran Qadariyah? Tentu saja adalah Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Secara sederhana bisa dipahamkan, aliran Qadariyah itu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini atas kehendak kemauan manusia, lebih mengutamakan putusan akal. Nah kemudian kalau Jabariyah itu semuanya given dari Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya orang menjadi celaka, menjadi beruntung. Kemarin kan ada hadis sakiyun am syaidun, menjadi celaka atau menjadi beruntung, semuanya adalah atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Ahlussunnah kemarin hadis saya terangkan bahwa takdir masuk surga, masuk neraka itu baik dan buruk, takdir nilai umumnya sudah ditentukan oleh Allah. Orang tinggal mengikuti panduan yang ada. Jadi melakukan baik dan buruk. Nah ini kalau aliran Qadariyah semuanya atas kehendaknya manusia. Tapi kalau Jabariyah semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak punya peranan sama sekali. Nah, sementara kalau Mujassimah nganggep Allah Subhanahu wa taala itu punya bentuk, misalnya yadullahi fawqa aydihim. Yadun di situ artinya tangan. Allah dianggap punya tangan. Nah, bedanya apa dengan kelompok Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah itu ia mengatakan ya ada ayat Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada yang perlu explore, ditafsirkan, dan ada yang tidak boleh ditafsirkan sama sekali. Nah soal takdir, apakah Qadariyah apa Jabariyah, orang Ahlussunnah wal Jamaah ya memang ada yang seperti Qadariyah, ada yang Jabariyah, bukan hanya satu saja. Misalnya
Kemarin saya sampaikan orang manusia terlahir itu sebagai laki-laki atau perempuan itu ya lebih pada jabariyah ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi soal amalan, perbuatan manusia baik ataupun buruk itu ada peranannya. Manusia yang sudah diberikan guidance oleh Allah, petunjuk oleh Allah, ini baik, ini buruk. Ya, tergantung pilih mau neraka, mau surga, itu sudah panduan takdirnya seperti itu. Nah, sementara orang yang menganggap bahwa seluruhnya qadariyah, seluruhnya jabariyah, nah ini termasuk bid'ah muharramah. Termasuk menganggap Allah punya jisim seperti patung, ya itu juga termasuk aliran bid'ah. Maka kalau kelompok-kelompok ini sekarang sudah nggak ada, tapi semuanya ngaku ahlussunnah wal jamaah. Maka jamaah sekalian harus berhati-hati, tidak sembarangan orang yang mengaku ahlussunnah itu selalu ahlussunnah. Bisa jadi kelompok jabariyah, bisa jadi kelompok qadariyah, bisa jadi kelompok mujassimah yang mengatakan bahwa Allah punya jasad seperti manusia, punya tangan dan lain sebagainya. Nah, kita semoga tidak termasuk orang yang melakukan bid'ah muharramah ini. Lalu bid'ah mandubah, bid'ah tapi disunahkan, seperti memperbarui sistem pendidikan. Nah, dulu mungkin pendidikan kaum sufah yang di zamannya Nabi hanya diskusi terbatas, mungkin belajarnya belum pakai laptop, belajarnya belum pakai HP yang super canggih. Nah, tapi di dalam hal ini maka pembaruan model pendidikan agar lebih baik dan lebih baik lagi itu termasuk bid'ah mandubah, bid'ah tapi disunahkan. Jadi teman-teman, sahabat sekalian, para jamaah tidak perlu takut dianggap bid'ah, biasa saja. Seperti bid'ah mandubah saya kira juga tahlilan ya, karena tahlilan itu selain ada sisi takziah, ada sisi mendoakan. Jadi kalau kita ini bertakziah, semua orang bilang yang sabar ya, yang sabar ya. Mungkin yang mendengarkan bosen, maka harus ada seni. Ya udah, diajak dzikiran saja. Orang yang sedang ditinggal meninggal biasanya agak galau, maka kita ingat dengan Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa orang yang berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan, bisa menghibur hati setiap orang. Maka tahlilan adalah bagian zikir kepada Allah yang bisa menenangkan orang yang sedang ditinggal mati oleh keluarganya. Nah, di sini adalah bid'ah mandubah. Saya kira bukan bid'ah mandubah, bisa jadi masuk bid'ah wajibah itu. Karena menghibur orang yang kesusahan, saya kira bagian dari ajaran Islam yang penting. Nah, jadi tahlilan ya mestinya masuk bid'ah wajibah, bukan bid'ah mandubah. Nah, jadi bukan hanya sekedar sunnah, tapi juga mungkin bisa mandubah kifayah ya. Jadi kalau ada tetangga, fardu kifayah lah kemungkinan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa dianggap bid'ah mandubah, bid'ah tapi disunahkan untuk ikut tahlilan. Jadi bukan bid'ah dolalah, berzikir kepada Allah kok bid'ah dolalah, itu ngajinya kurang itu kalau ada yang bilang begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat itu ada bid'ah makruhah, bid'ah yang berlebih-lebihan. Misalnya ini perlu dihati-hati. Di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnahnya Hadratus Hasyim Asy'ari misalnya diterangkan termasuk menghiasi masjid berlebihan, menghiasi mushaf berlebihan. Padahal yang dihiasi masjid itu termasuk bid'ah. Karena di dalam hadis itu, kalau saya ingat di Bulughul Maram, bahwa kiamat itu tidak terjadi sebelum orang saling bangga-banggaan, bermewah-mewahan dalam membangun ornamen masjid. Nah, itu bagian tanda kiamat. Hanya
masjidnya saja yang dibangun. Padahal membangun, meramaikan atau menghidupkan, memakmurkan masjid itu tidak hanya dengan cara menghias ornamennya yang berlebihan, tapi membangun jamaahnya yang baik, yang soleh, yang solehah itu bagaimana. Lalu juga ada bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan, bukan sunnah, bukan makruh, tapi bid'ah mubah. Seperti bersalaman setelah sholat. Nah, jadi salaman itu pada dasarnya kenapa dianggap bid'ah mubah? Karena pada dasarnya orang salaman itu boleh. Nah, apalagi kalau sesama. Coba bisa dilihat orang yang dengan tradisi salaman itu kalau jamaah di masjid itu kan bisa saja tidak sengaja jejeran dengan tetangganya yang habis sama-sama berantem. Tapi karena diajarkan oleh gurunya kalau habis sholat itu salaman, mau tidak mau dia salaman sama orang yang tadi bertengkar. Jadi kalau ada tetangga bertengkar diajak jamaah tuh. Diajak jamaah, coba posisi barisnya dijajarkan. Nanti karena tradisi misalnya ada salaman, itu sangat baik. Secara tidak langsung meskipun belum minta maaf udah salaman, ada sentuhan batin yang kemungkinan akan bisa saling memaafkan walaupun belum terucap kata-kata. Jadi salaman setelah sholat, kalaupun ada yang dianggap bid'ah dolalah, menurut Hadratus Syekh Asy'ari ini bukan termasuk bid'ah dolalah, tapi mubah. Nah, pentingnya apa orang salaman setelah sholat itu? Setidaknya akan mempererat hubungan batin. Karena sholat ini di dalamnya juga selain assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, salam juga termasuk kepada hamba-hamba yang soleh. Berarti sesama umat Islam saling memberikan salam, saling memberikan kedamaian. Nah, dengan salaman itu setidaknya bisa salaman itu ya bisa memberikan rasa kenyamanan, kedamaian. Jadi masuknya bid'ah mubahah. Saya kira hadis yang kelima ini tentang man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau dengan istilah redaksi lain man amila amalan laisa alaihi amruhu fahuwa raddun. Ini terkait dengan ibadah mahdhah. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan pokok keagamaan, maka itu dianggap bid'ah dolalah. Tapi kalau terkait dengan ibadah sosial yang terkait dengan masyarakat, itu sangat dibolehkan. Atau ada 5 hukum mubah, yaitu bid'ah wajibah, bid'ah mandubah atau bid'ah sunnah, lalu ada bid'ah muharramah yang diharamkan, seperti menganggap Allah punya jisim, itu justru bid'ah yang dolalah, itu muharramah. Dan bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan, yaitu orang-orang yang berlebihan, ya namanya berlebihan itu tidak baik. Kemudian bid'ah mubah, itu semoga bermanfaat. Pemahaman ini menjadi penting untuk bisa dipahami semua umat Islam.